saya harus Belajar. belajar, saya harus juga melayani karena dia mertuanya ningrat, ya, harus juga menempatkan diri, ya, karena saya sudah terbiasa namanya adat istiadat di panti sudah Diajarin ya waktu itu ya. Tata krama, ya, sopan santun, ya. Semakin mereka menyayangi saya, karena saya tidak berpangku tangan lah, arti kata tidak pasif lah, aktif terus. Nah, kadang-kadang saya juga jadi security, kadang juga bahasa Inggris tugas saya di situ semua. Maksudnya bahasa Inggris gimana? Cleaning service. Yang masuk ya cleaning service, terus security, ya, bodyguardnya anaknya. Iya. Oke, ya. Ya belajar bahasa Inggris juga kan. Ya, terus yang terakhir kadang udah ngantuk jadi meses. Pijitin bos. Jadi hampir di masa itu saya hanya menonton orang yang bergembira atau orang yang lagi bermain seusia saya. Ya, sedih juga sih, tapi ya menakar diri lah, mengerti diri lah bahwa saya di situ bukan tempat saya. Ya. Yang pertama kali manggil Rio, dan artinya Rio itu apa sih? Itu Rio bahasa Bugis, bahasa sana. Rio itu gembira. Oh, gembira. Nah, karena saya suka menggembirakan orang. Dan orang merasa gembira ketika ketemu dengan saya. Nah, kenapa? Karena saya selalu menebar senyum. Sebenarnya saya satu profesi dengan Jokowi. Hanya dia lebih hebat, saya kan. Ya. Jadi semakin banyak penderitaan itu, semakin bagus sebenarnya. Iya. Iya, semakin bagus. Dan itu menambah kedekatan sama Allah ya? Itu tabungan. Oh, tabungan. Tabungan itu. Banyak menabung. Karena dalam Al-Quran ada. Apa? Coba. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sesudah ada kesusahan, akan datang kemudahan. Jadi perbanyak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kesusahan dulu. Enggak apa-apa banyak kesusahan. Karena saya kan bukan dari nol. Maksudnya? Saya kalau bahasa Inggrisnya, saya bukan dari zero. Iya. Saya di bawah zero. Berbagi cerita bermakna di Pundit Pensiun. Halo Sobat Pundit, lanjut lagi dengan Pak Haji Muhammad Arifudin menginjak usia remaja ini. Nah, di usia remaja ini, mulai SMP nih, masuk SMP, beliau ini udah namanya dipanggil Rio. Nah, sekarang ketika berkomunikasi dengan Pak Haji atau Kakanda, sekarang aku panggilnya Rio. Gimana Rio? Wah, di usia remaja ini gimana nih? Aduh. Jadi, biasa ini pasti. Setelah tamat SD, Ibu Panti itu maunya saya lanjut di sekolah agama. Sekolah agama. PGA. Tapi karena naluri saya atau keinginan saya pada saat itu ingin sekolah di ST. ST itu apa? STN, Sekolah Teknik Negeri, setingkat SMP. Setingkat SMP. Ya. STN namanya. STN. Nah, kan itu nggak ada kan di daerah? Ada di Makassar. Kan? Kok sekarang sudah nggak ada. Kan kalau sudah SD, SMP, ada SMP setingkat, ada sekolah teknik setingkat SMP disebut STN. Iya, STM. Kalau setingkat SMA STM. Nah, gitu. N dan M. Karena saya di sisi ingin sekolah itu, sementara jauh dari panti. panti, ya
Maka saya berusaha lulus di situ tes. Akhirnya saya lulus. Dan saya menghadap ke Ibu Panti. Gimana ini? Saya lulus. Itu lulusnya beneran atau kasihan itu? Enggak. Ini lulus benar. Karena maaf aja, saya orang termasuk ranking juga pada saat itu ranking 3 di SD. Oh, ranking 3 iya. Ya? Luar biasa. Ternyata ranking walaupun. Wah iya, pintar lah saya. Ya, pintar lah. Ya kenapa nggak pintar? Ya mengalir darah kepintaran. Nah, di panti itu proses 9 tahun karena bersama dengan TK di situ, itu memang pendalaman agama dan akhlak. Akhlak, agama, pengetahuan, keterampilan. Ya. Nah, hampir dikatakan ada kepintaran dalam panti, tidak ada di luar sana. Oke. Ya, dasar-dasar agama ada di situ. Oke. Setelah saya lulus di STN, maka saya sampaikan ke Ibu Panti. Ini saya lulus. Ya. Gimana ini? Dalam udah. Karena kebetulan juga kamu sudah sekian lama diminta oleh si konglomerat pada saat itu di Makassar. Di Makassar. Dan mertua konglomerat itu adalah juga masih keluarga sama Ibu Panti ya? Bukan, dia di Panti dia adalah ini ketua yayasan. Bukan dia ketua yayasan. Dia adalah penasehat. Oh, penasehat. Penasehat di Panti. Di Panti. Ya udah. Maka saya ditempatkan di situ disebut mall andaikan pada zamannya mall. Pasar lah ya, pasar. Pasar. Kebetulan berhadapan dengan pasar sentral. Jadi ada pasar sentral ibaratnya andaikan itu Tanah Abang. Ya? Tanah Abang ya. Oh, Tanah Abang kayak Tanah Abang. Ada di situ lagi bangunan. Yang dimana bangunan itu menyewakan petak-petak di dalam bangunan. Stand-stand. Ya. Nah, maka saya tinggal di situ. Di lantai 3 itu rumah tinggal yang pemilik. Jadi lantai 1 dasar itu disewain ke tenan-tenan gitu. Ya, di petak-petak sewa baju. Lantai 3-nya itu dipakai rumah. Toko radio, toko televisi. Lantai 2 disewakan untuk pesta pernikahan. Lantai 2 pesta pernikahan. Nah, lantai 3 ditempati sang pemilik rumah. Nah, kurang lebih 33 standnya di situ dibawa. Petak-petak. Nah, tinggallah saya di situ. Jarak tempuh saya ya kurang lebih 10 menit sampai 15 menit kalau jalan kaki dari situ ke sekolah saya. STN tadi. STN itu. Oke. Di sisi lain, yang konglomerat ini gembira dengan keikhlasannya Ibu Panti memberikan anak pantinya untuk tinggal di situ. Oke. Ya. Di sisi lain, sang konglomerat ini, konglomerat pada zaman itu ya, siap membiayai sekolah saya. Konglomerat ini dulu istilahnya jutawan lah ya. Ya, jutawan. Sekarang kan triliuner. Jutawan. Jutawan. Itu rival dulu dengan Haji Kalla. Oh gitu ya. Rival dalam hal ya bisnis, bukan maksudnya setara lah. Bukan rival, sorry. Setara dengan waktu itu, jenjang ekonominya ya, kehidupannya. Nah,
tinggallah saya di situ di lantai 3. Ya, dan diberikan kamar. Oke. Karena saya sudah terbiasa di panti, bangun membersihkan. Jadi saya bangun membersihkan dulu rumah di lantai 3 di lantai 3 itu. Nyapu, ngepel. Nah, sesudah itu baru saya berangkat ke sekolah. Sepulang saya dari sekolah, walaupun ada pegawai, karena dia juga punya lagi stand khusus, menjual kaset dengan fotokopi. Walaupun ada di situ karyawannya, saya terkadang disuruh untuk belajar. Belajar Jadi, untuk fotokopi dan jualan kaset tadi. Nah, itulah kesehari-harian. Di sore hari atau sudah malam tutup, saya naik di lantai 3. Ya, tempat ini saya ambil lagi semua sampah-sampah, bawa turun ke pekarangan atau di tepi jalan. Nah, di lain sisi, sebelum tutup toko, saya terkadang juga disuruh menagih sewa stand itu. Kegiatannya banyak juga ya. Banyak. Di usia masih menjadi kalau remaja. ada juga jadwal-jadwal tertentu, saya mengantar anaknya ke masjid untuk mengaji dan menemani sampai selesai mengajinya di masjid. Nah, itu. Jika tidak ada pembantu, karena ada pembantunya juga di rumah, jika tidak ada pembantu, maka saya juga akan melakukan namanya cuci baju dan menyetrika. Jadi ini kombinasi antara saya harus belajar, saya harus juga melayani karena dia mertuanya ningrat, ya, harus juga menempatkan diri, ya, karena saya sudah terbiasa namanya adat istiadat di panti sudah diajarin ya waktu itu ya. Tata krama, ya, sopan santun, ya. Semakin mereka menyayangi saya, karena saya tidak berpangku tangan lah, arti kata tidak pasif lah, aktif terus. Nah, bahkan saudaranya konglomerat ini mau mengambil lagi saya. Oh, jadi dia bilang enggak usah dia tinggal di sini, rebutan dia. Oh, wah, saya karena begitu rajinnya kau dianggapnya, ya kan? Ya, karena pandai membawa diri. Pandai membawa diri. Arti kata pandai menjadi bawahan atau pandai menjadi budak. Jadi pandai dan pandai kan, dan tidak melihat secerca pun kotoran yang ada, langsung saya benahi. Dan saya rusak dibenahi. Kalau fotokopi habis kertasnya, saya pergi ke toko beli kertas. Dan alhamdulillah setelah kehadiran saya bilang, coba beli pres plastik. Pres dulu ada KTP mau dipres. Oh iya. Dipres pinggirnya, pinggirnya apa semua ya. Di laminating. Belum ada istilah laminating, pinggir-pinggir doang. Oh, pinggir-pinggir doang. Ya, sebelah menyebelah baru dipres. Alhasil berkembang. Berkembang. Ya. Tidak lagi itu. Bukan hanya itu. Terkadang saya cuci mobil. Cuci mobilnya bos. Mobilnya si jutawan tadi. Si jutawan ini. Sebentar aja. Ini kan usia remaja kan.
Enggak, dari anak masuk ke remaja. Iya, kan maksudnya ya menjelang usia remaja. Padahal menjelang usia remaja itu kan harusnya penuh kegembiraan gitu kan. Ya. Apa ya biasalah menjelang remaja kan pengen nonton apa ya kan, bergaul sesama temennya. Ya aku itu sih nggak ada kesempatan. Aku sih loh. iri Gimana? juga. Iri juga Iri kan? juga melihat adiknya konglomerat ini karena saya sebaya dengan dia. Oh. Ya, bukan aku dipertontonkan, tapi itu di lantai 2 dia tempati latihan skateboard, sepatu roda sepatu apa roda, semua. ya. Tapi aku menonton aja. Aku membatasi diri lah bahwa ini bukan dunia saya. Dunia saya ini harus bisa menempatkan diri sebagai budak itu tadi. Jadi saya pegawai, saya pembantu, saya juga penagih. Ya kadang-kadang saya juga jadi security. Kadang juga bahasa Inggris tugas saya di situ semua. Maksudnya bahasa Inggris gimana? Cleaning service. Yang masuk ya cleaning service, terus security. Ya, bodyguard. Bodyguardnya anaknya. Iya. Oke? Ya. Ya belajar bahasa Inggris juga kan. Ya, terus yang terakhir kadang udah ngantuk jadi meses. Pijitin bos. Ya, udah jam 11 masih pijitin bos. Iya, memang pijitanmu enak sih, aku rasain juga. Itulah bertalian kehidupan itu, ya, hari demi hari. Di sisi lain, karena saya tiba di sekolah, di SD, saya lagi ketua kelas. Saya harus tertibkan lagi teman-teman. Di bangku kerja, praktek, karena saya ambil jurusan bangunan kapal. Menyiapkan semua. Ya. Iya. Ketua lab. Ya, ketua kelas lah istilahnya pada saat itu. Iya. Wah, luar biasa kegiatannya. Saya juga nggak tahu. Dipilih. Kenapa? Kenapa dipilih? Saya tidak ada rasa, bukan karena saya pandai bawa diri lah. Ya pasti dinilai leadership-nya kan? Ya itu salah satu. Leadership-nya, ini di kalau usianya. Ada teman yang berkelahi, saya menengah ya janganlah kau berkelahi. Kedua martir atau palu ya, atau benda-benda yang kita tempati praktek, kan harus dirapikan kalau mau pulang. Terkadang saya rapikan. Begitu. Jadi ada namanya bangku kerja. Ya, bangku kerja istilahnya kan di teknik. Atau meja gambar. Meja gambar. Iya. Ini hampir saya katakan di sekolah sudah sarak dengan kerjaan non ilmu, ya. Arti kata hanya fisik. Tiba lagi di rumah di fisik lagi. Itulah sehari-harian yang saya kerja ya. Yang sekolah. lebih melelahkan ketika sudah ditutup toko, tiba-tiba bos baru datang tengah malam. Jadi saya dari lantai 3 turun, bukain gerbang, bukain pintu utama. Di samping ada tamu. Oh, jadi kau itu tutup toko, buka toko. Dan bangun paling pagi, tidur paling lambat. Ya paling iya. Iya. Begitu anunya. Syukurnya ada istirahat di hari Minggu, tutup toko. Hari Minggu. Tutup. Disitulah saya meluangkan diri Sabtu sore ke panti bermalam. Karena di sana ada canda gurau. Kembali ke panti di canda gurau di sana. Dan ya karena selalu saya ada duit, ya saya belilah makanan. Mereka semua senang lagi. Jadi hiburan saya ya lari ke panti. Begitu. Jadi di sisi lain terkadang tidak ada
waktu bos menyetor uang toko ke bank. Saya lagi yang disuruh pergi nyetor sepulang sekolah. Wah, luar biasa ya. Nah, itu. Jadi hampir beraneka ragam. Lain lagi kalau datang saudaranya. Ikut juga memerintah saya. Jadi saya ini sarak dengan bos. Sarak dengan suruhan. Ya. Ya alhamdulillah juga. Berlimpahan juga percikan-percikan rupiah kepada saya pada saat itu. Begitu anunya. Begitu. Wah, luar biasa itu. Dari usia menjelang remaja aja udah banyak ketemu orang, ya nggak punya rasa takut. Ya Di kan? sisi lain lagi. Ketika saya menggambar, ada PR, teman saya lagi minta tolong digambarkan juga. Saya bilang, tapi dapat ini nggak? Dapat apa? tidak. Kebahagiaan teman adalah teman. kebahagiaan saya. Iya. Itu prinsip dari Prinsip ya. Jadi mungkin karena dasar-dasar itu, saya dasar dari panti itu ya. dasar panti itu, saya tidak mau melihat orang susah. Ya, jika bisa saya bantu, saya akan bantu. Itu anunya perjalanan hidup. Ya, di sisi lain karena dia ningrat mertuanya ini, ya kalau datang tamu-tamunya apa semua, saya lagi yang nyiapin minuman. Iya. Terkadang saya juga cuci piring. Tapi nggak pernah ada rasa ngeluh capek atau apa gitu waktu itu? Saya nggak tahu. Mungkin karena terdorong dengan semangat, dengan kasih sayang juga oleh pemilik rumah ini. Tidak ada suara-suara yang membuat saya jadi sakit hati atau down. Ya, terkadang juga dia gembirakan saya. Ya, sama lah dengan anaknya sendiri. sama ya, kurang lebih begitu. Tapi saya kan pandai membawa diri. Ya, begitu. Kadang juga saya yang nyetrika, melipat, ngatur pakaiannya, ngatur sepatunya semua. Ya. Pandai membawa diri itu salah satu ciri leadership. Iya. Jadi Jadi belajar leadership sebenarnya. Nah, yang lucu, Iya. ketika saya menagih, yang pemilik stand ini berbagai macam di situ, ada Indonesia putih, ada orang Arab yang sewa-sewa. Terkadang melebihkan. Saya lebih duitnya, bilang enggak buat kau. Buat kau pakai jajan besok di sekolahmu. Itulah yang membuat saya juga semangat. Semangat untuk bantu nagih tadi karena banyak yang ngasih tambahan. Terus karena dia tahu latar belakang saya dari panti dan diperbantukan di situ. Nah, kan saya tidak ditakar dengan berapa gaji saya tidak digaji. Saya hanya dibiayai sekolahku. Ya, kalau dikasih uang jajan syukur, tidak ya ada masalah. Nah, mungkin karena yang punya stand ini tahu ya, mereka sering ngasih melebihkan dari uang bulanan itu sewa itu ya. Sewa itu. Nah, di sisi lain ya, banyak di antara mereka menginginkan agar saya pulang sekolah membantu dia di tokonya. Saya bilang tidak bisa karena tokonya bos harus saya jaga, mendampingi pegawainya bos. Nah, disitulah banyak kami jual dulu kaset ya. Ya, Pampers, Deloitte. Masih ingat lagunya? Pasti ya, kan? Banyak lah ya. Salah satu contoh aja lagu apa? Kalau Kus Plus apa ya? Kolam susu. Kolam susu. Kalau Pampers apa itu? Apa? Sedih-sedih biasanya lagu Pampers itu. Ya, kalau saya nggak tahu, lupa itu ya. Kalau kolam susu kan bukan lautan, hanya kolam susu. Ya, kalau Pampers apa yang? Ada juga hidup di bui, pikiran bingung, apa daya, badanku terkurung. Nah, gitu. Ya. Jadi
hampir di masa itu saya hanya menonton orang yang bergembira atau orang yang lagi bermain seusia saya. Ya, sedih juga sih, tapi ya menakar diri lah, mengerti diri lah bahwa di situ bukan tempat saya. Di situ bukan tempat saya. Tiba saya di sekolah, guru saya berebutan lagi. Kamu tinggal di rumahku aja. Karena dia tahu bahwa aku menumpang di situ. Kepala sekolah juga bilang, sudahlah. Jadi ada 3 berebutan. Yang pertama kali manggil dia siapa? Teman atau orang toko itu, atau ibu yang ini tadi, jutawan tadi? Bukan, dari panti. Oh, dari panti awalnya. Iya, dari panti. Bilang, ini kawin selalu gembira saja, ndak? Nah, makanya, mana Rio itu? Mana lagi tuh? Mana si gembira itu? Sedikit-sedikit gembira. Karena kalau ada susah, bilang, ngapain susah? Ya. Jadi aku tuh bukan ngopi si Gus Dur, enggak. Udah ada sedikit, saya bilang, ngapain disusahin, gembira aja. Kalau Pak beliau kan ulama, beda kan? Iya. Beda lah. Nah, begitulah perjalanan SMP. Itu aja kok repot. Gitu. Jadi ya, ini anak ini. Nah, ini satu kelucuan. Terkadang karyawan yang ada di stan-stan itu terima gaji, kadang dia santunin saya sedikit. Ini buat apa? Bilang, buat kau lah. Ya. Nah itu tadi, anak panti itu selalu rezeki yang datang. Dan rezeki yang datang. Jadi predikat panti itu adalah kebanggaan. Karena begitu tahu anak panti ya, dapat lagi duit. Tanpa diminta. Iya. Ya, saya nggak tahu juga apakah itu benar atau tidaknya. Kata mereka semua, siapa yang kasih nginap saya di rumahnya semalam atau 2 malam atau 3 malam, rumah itu akan dimasuki berkah. Hampir orang yang saya tinggal di rumahnya pasti naik rezekinya. Kata orang, tapi saya nggak boleh. Pengertian berkah itu kan kebahagiaan. Kebahagiaan. Kan? Ya. Berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan. Pada orang lain. Gitu. Lucu lagi. Yang punya stan yang ada dalam situ memberikan saya. Yang penjual sepatu dia kasih saya sepatu baru. Yang penjual baju kasih saya baju. Waduh. Ya, begitu. Karena luar biasa itu. Iya, karena saya kalau saat sudah ada karyawannya semua, si konglomerat ini, tuan saya, ya, saya dari stan ke stan duduk-duduk, kadang membantu mereka, kalau ada pembelinya, lipatin bajunya, atau menyusun sepatunya, menyusun tape-nya. Begitu. Apalagi kalau menjelang Lebaran. Wah, banyak mengejar pahala kan orang. Mana nih anak panti nih? Iya. Jadi sumber rezeki itu terkadang ucapan. Maksudnya gimana nih? Jelasin dong. Gini, ya. Hei si tampan. Walaupun aku jelek, Mas Suram, yang mana tampan itu? Wah, ini kan. Gitu. Si pegembira. Si pegembira. Yang mana si pegembira? Oh ya. Oh, ini yang dibilang gembira. Si Rio ini. Oh ya. Apa sih yang membuat dia gembira? Oh ya, gitu. Iya. Jadi masa SMP itu penuh syarat dengan pembelajaran. Jangan dulu. Jadi ada 3 fase yang saya lalui kehidupan di situ. Apa aja itu, Pak? Sorry, bukan fase. Apa? Tahapan ya. Level fase itu ya. Tahapan tentang psikologi. Oke.
Psikologi. Ini psikologi. Perubahan seketika itu. Di luar dari ruko itu, di luar dari mall itu, mall kecil itu, bertebaran preman. Ya pasti. Ya. Di situ ekonomi berkumpul, maka preman juga ikut nimbrung pastinya kan. Saya melihat kekejaman. Oke? Dunia kekerasan. Saling siku menyiku sama preman. Oke? Begitu saya masuk di mall itu, saya tercipta dunia dagang. Oke? Ya. Oh begini riuk-piuknya dagang. Tahulah, begini ya. meraih namanya keuntungan. Oke? Ya. Begitu saya naik di lantai 3, saya harus merubah sikap saya menghadapi orang ningrat. Pelayanan, tata krama, sopan santun, ya, sampurasun, gitu. Lengkap dong. Ini kan satu industri nih. Iya. Belajar marketing, dagang tadi kan. Belajar pelayanan. Ningrat ke tata krama. Di sisi lain di luar kejahatan tadi. Kejahatan itu. Ya, berarti fraud apa ya kan, orang-orang yang kekeras-kerasan yang ini. Ya. Jadi ini kombinasi sehari yang selalu siap untuk perubahan sikap. Di luar kehidupan keras, ya. Di dalam. Di lantai 1 dagang. Di lantai 2. Lantai 3. Lantai 3. Langsung lantai 3. Lantai 2 kan disewain ya. Ya. Lantai 3 belajar pelayanan. Menghargai raja. Itu. Lengkap sudah itu sebenarnya. Iya. Nah, belajar itu untuk bisnis kan? Iya. Jadi dasar bisnis ada di situ. Walaupun saya memang dikatakan juga otodidak atau ada juga keberanian saya lah. Tapi waktu di SMP itu belum memahami kan sebenarnya ini untuk ya, nanti setelah saya betul-betul. Aku itu kemarin. Ternyata itu kemarin aku belajar. Iya, bahwa ada kehidupan keras yang demi kehidupan, kelangsungan hidup. Disebut preman. Nah, ini pembelajaran nih sebenarnya. Kok bisa lantai 1 belajar dagang, lantai 3 belajar services, di luar belajar fraud. Ya kan? Kecurangan apa, ya kan? Iya. Kekerasan. Lengkap sudah itu industrinya. Yang tidak melengkapi karena tidak ada dunia percintaan. Oh iya, kurang lengkap hidupmu. Ya. Karena kita ini masa-masa SMP itu sebenarnya udah muncul mulai cinta monyet namanya kan? Ya tapi kan kita sekolah ST. Berarti semua di sana laki-laki. Iya, berarti kan monyet doang semua. Ya. Gak dapat cinta monyetnya, dapatnya monyetnya aja. Nah, gitu ya. Nah, di sisi lain ya. Tadi saya sudah pulang sekolah apa semua keringatan, ya. Belum makan, baru melangkahkan kaki masuk, tiba-tiba habis kertas fotokopi. Disuruh lagi saya beli 2 rim, 3 rim, terpaksa lari lagi. Ya. Jadi saya tidak pernah mengecup namanya tidur siang. Ya udah biasa nggak tidur siang lah. Udah biasa. Itu kebiasaan. Karena saya hidup di situ, saya tidak mungkin mau makan sebelum makan si tuan rumah. Kau itu udah di SMP udah belajar kecerdasan emosional. EQ. Nah, tiba-tiba terkadang ada harus dibenahi meja atau apa, ya, atau patah kakinya kursi, ya saya lagi yang kerja. Ya, banyak hal-hal karena memang
Saya kerja di sekolah. Ada praktik namanya. Nah, jadi ketika ada saya lihat di rumah situ ada rusak, saya perbaiki. Karena kami di ST ya sudah di praktik kan. Iya, dua kali seminggu. Itu ada praktek untuk nata bata gitu. Ada. Itu di ST tidak, karena kami kan di perkapalan tadi. Oh iya, perkapalan. Ya, kami di perkapalan. Jadi kami bangunan kapal. Bangunan kapal. Ya. Jadi struktur kapal. Iya, gitu ya? Iya. Pokoknya bangunan kapal kan. Kalau sudah menguasai bangunan kapal, bangunan rumah itu kan hanya segi 4. Iya, kalau ini kan ada kombinasi lekukan, ada buritan, ada haluan, ada dek. Oh, kapal itu dibagi berapa? Pertama? Haluan. Buritan. Dek. Mesinis. Itu kan sebenarnya belajar struktur organisasi tuh. Iya. Ya kan? Haluan. Ya, bagian dapur. Buritan, ya kan? Buritan, ya. Kan? Begitu. Bagian engine-nya tuh. Engine-nya semua, ya. Nah, disitulah saya mengenal namanya mengetam. Masih manual. Masih gini. Belum ada ya. Dengan tenaga pecel. Sebenarnya saya satu profesi dengan Jokowi. Hanya dia lebih hebat, saya kan. Iya. Satu profesi doang. Tapi ya ilmunya beliau jauh lebih hebat lah. Lebih hebat lah beliau. Nah, ini gambaran tentang kehidupan SMP. Apa yang dimaknain pas di usia SMP ini, dimaknai oleh seorang Rio? Ya, bahwa saya juga bisa berguna di mana saja. Ya. Nggak takut menghadapi orang. Tidak takut menghadapi orang. Ya karena sudah terlatih tiap hari. Ketemu preman udah terlatih. Ketemu orang migrat, penjual kertas. Ketemu pegawai bank. Kuda. Iya kan? Udah ketemu yang berdosa sampai berdasi. Ya, berarti kalau ngurus apapun juga udah nggak takut ya. Ini kan mulai dari orang berdosa sampai orang berdasi. Orang berdosa sampai orang berdasi di pegawai bank. Iya. Ya. Berdosa kan ini preman semua. Iya. Ya kan? Berdasi ya ketika saya di bank. Ya, begitu. Nah, di sisi lain, saya juga ketika ada kerusakan fotokopi, mesin fotokopi, mekaniknya datang. Kau bantu itu? Saya bantu juga. Sehingga kalau ada kerusakan kecil, mekanik tidak perlu lagi didatangkan. Saya sendiri ganti anunya, alat-alatnya. Begitu. Jadi, karena menjual kaset, ya saya banyak lah saya tahu lagu-lagu. Ya, berarti karena kan di situ banyak penjual kaset. Saya juga si pemilik rumah juga ini, pemilik usaha ini, ada juga stand anunya bersama fotokopinya. Jadi kayak lagunya Bimbo, Andi Meriam Matalata, Bruri Pasulima. Jadi kau belajar ini dong, narasi terhadap syair-syair itu. Enggak juga. Keindahan syairnya mereka itu. Saya kalah dengan not. Ya, kalah. Saya nggak tahu di mana notnya. Ya. Tapi bahasanya saya tahu. Bahasa. Iya, kayak keindahan. Ya kan itu ada lagunya Ebit itu yang membuat saya gigih pada saat itu. Apa itu yang mana? Yang judulnya apa? Itu yang memacu saya. Ini. Roda zaman menggilas kita, terseret tertati-tati,
Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain di sana. Ah gitu. Weh. Itu doa loh. Doa. Rumput yang bergoyang? Enggak. Itu kan kisah asmaranya. Oh, iya. Saya bukan dari latar belakang penyanyi. Hanya saya tahu nyanyi dikit karena saya latar belakang penjual kaset. Gitu. Ya. Tahu kaset ini. Memperbaiki juga kaset kalau tergulung-gulung. Saya juga. Tapi kau suka lagu itu lihat syairnya sih. Aku lihat. Iya. Kau suka itu apa namanya syair-syair lagu yang menyentuh gitu menyentuh, kan? Menyentuh ya. Kayak itu. Ibarat air di daun keladi, walaupun tergenang, tetapi tak meninggalkan bekas. Nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Itulah saya bekerja di situ. Hampir menghibur diri sendiri karena ada lagu itu. Ada syair-syair itu. Ada syair-syair yang inspirit. Ya kan. Jadi saya tahu semua di situ penjual. Ya, sampai-sampai ada itu penjual radio di situ. Dia di Amerika sekarang kaya. Dia pernah telepon saya. Kau kesini aja. Temani aku di bisnisku. Nah, tapi kan dia tidak tahu bahwa kehidupanku berubah atas keinginan Allah. Iya. Ya, saya jadi semakin banyak penderitaan itu semakin bagus sebenarnya. Iya. Iya, semakin bagus. Dan itu menambah kedekatan sama Allah ya. Itu tabungan. Oh, tabungan. Tabungan itu. Banyak menabung. Karena dalam Al-Qur'an ada. Apa? Coba. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sesudah ada kesusahan akan datang kemudahan. Jadi perbanyak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kesusahan dulu. Enggak apa-apa banyak kesusahan. Karena saya kan bukan dari nol. Maksudnya? Saya kalau bahasa Inggrisnya, saya bukan dari zero. Iya. Saya di bawah From zero. Di bawah zero minus. Minus. Waduh. Iya. No modal, no model. Gitu. Berawal dari zero ya, bukan zero bukan lagi. Zero, di bawah minus. zero. Di bawah zero. Ya, di bawah zero. Waduh, luar biasa itu. Gimana? Tapi ya pertama ya selalu pendidikan dari orang tua, amanah. Ya jangan mengambil kalau bukan hakmu. Iya. Katakan walau itu pahit. Nggak ada niat-niat yang jelek waktu itu. Nggak ada lah. Misalkan yang Enggak bayar lah. sewa dibilang ke bos belum bayar, Enggak lah, pakai enggak lah, dulu enggak gitu-gitu, lah, nggak ada lah. ya. Tidak ada lah. Tidak ada. Walaupun itu belum zaman komputer, bahwa masih zaman catatan kertas. Iya, enggak lah, enggak. Iya. Ya, karena juga kami sudah dari kecil sudah diberikan pendalaman tentang akhlak, tentang perilaku. Iya, enggak lah, iya. Dan saya yakin bahwa setiap kebaikan akan menuai juga kebaikan. Kalau saya menanam mangga, pasti saya petik mangga. Kalau saya menanam keburukan, pasti saya petik keburukan. Saya menanam kebaikan, pasti saya petik kebaikan. Ya, tapi Brudi Presley mah nggak kayak gitu. Gimana? Apa? Buah semangka berdaun sirih. Itu Kiasan. pantun-pantutan, kiasan-kiasan aja. Ya. Jadi terlalu banyak Pembelajaran di SMP itu ya. Ya. Karena kan ini saya mau menemukan diri apa arti sekolah STN ini. Ternyata sekolah keterampilan. Jadi saya mempraktekkan di rumah situ.
Baik mengecat, kan kita diajar ngecat kapal, diajar mendempul, diajar ini, menyambung satu demi satu. Ya, di rumah itu saya ngecat rumah. Ya, kalau ada nat-natnya keramik yang retak, saya sambung lagi. Iya. Nah, terus kalau ada pipa yang bocor, saya belikan lagi, saya benahi. Nah, di situ kan. Pernah ada komplain nggak dari sewa, penyewa, atau bos terhadap perilakumu atau apa? Nggak ada. Nggak ada lah. Malah senang semua. Ya, karena begini, bukan tanggung jawab saya, tapi saya melakukan. Wah, jadi harapannya si bos itu 5, kau lakukan 7 atau bahkan 8. Harapannya bos lebih dipanggilkan tukang untuk membenahi. Justru saya membenahi, berarti saya mengurangi biaya pengeluaran. Pengeluarannya. Nah, pengeluarannya itu. Jadi senang ya? Iya, senang. Contohnya ada karena di perkapalan itu kan ada namanya instalasi perkapalan. Ya tiba-tiba ada lampu kurang bagus kabelnya atau apa instalasi dalam rumah, ya saya kerja. Karena ada dasar dari ST. Iya. Kebanyakan ya kelistrikan itu kan sering bermasalah tuh ya, konslet atau apa itu. Saya yang yang nyambung. Maka saya dibelikan toolset. Tools kit istilahnya dulu, satu set begini ya. Kenapa saya dibelikan ini, Puang? Bilang enggak, kau ini harus dibelikan. Jadi saya dilengkapi peralatan-peralatan ya untuk kebutuhan mall itu. Iya. Jadi ya. Tapi kau nggak merasa dimanfaati sama bos gitu? Nggak ada perasaan itu. Tidak ada perasaan itu karena dia kan dengan kau kerjakan itu kan nggak ada pengeluarannya jadi. Ya kan aku belum tahu istilah gitu kan. Iya. Ya yang aku tahu dia tulus saja ya itu, yang saya tahu dia kasih saya kok. Iya. Dan saya juga bangga dibelikan toolset. Jadi Pak bawa juga ke sekolah. Sampai guru saya bilang, wah, kau ini hebat sekali, kau teman-temanmu tidak punya itu. Saya bilang saya dibelikan sama tuan saya, majikan saya belikan, begitu. Jadi dia majikan, tapi memperhatikan apa kebutuhan saya dan kebutuhan kelangsungan bisnisnya dia. Begitu. Hanya yang menjadi apa namanya sedih pada diri saya karena di lantai 2 itu tempat latihannya adiknya bos ini. Karena seusia saya, ada adiknya seusia saya 2 dan teman-temannya, dia di situ latihan sepatu roda, skateboard, ini apa semua. Saya juga mau melakukannya, tapi saya tidak bisa. Itu tidak akan mungkin karena itu anaknya majikan saya, nggak mungkin apa adiknya. Nggak mungkin saya mau ikut serta di situ. Itu bukan porsi saya. Ya. Jadi di situ juga saya belajar. Ketika ada sobek kursi, kebetulan ada mesin jahit, ya saya berupaya menjahit dan membungkus kursi itu kembali. Ya. Jadi apa aja kau? Apa aja saya kerjakan. Ya. Kalau tidak ada bibi atau pembantu, bibi kan dulu bahasanya. Ya. Saya yang masak lagi. Jadi memang hidup biasa kan ini aneka toko. Harusnya saya ini aneka kerjaan. Palu gada. Ya, iya. Apa yang lu mau ada. Gua kerjain. Saya juga simatupang. Apa itu simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Sama majikan. Iya, ya gitu. Jadi disitulah saya meninggalkan panti karena terusik dengan omongan yang
mencabik-cabik saya. Saya tiba di situ, walau tidak ada yang mengusik saya, tapi saya lebih harus pandai membawa diri. Iya. Jadi saya belum. Jadi hampir dikatakan saya kurang bahagia di masa kecil saya dan di masa remaja saya. Iya. Kurang bahagia. Kurang bahagia. Ya, kurang aja. Ya, ada juga tempatnya bahagia. Pastilah ada bahagia di momen-momen tertentu. Iya, momen-momen tertentu. Ada. Apa tuh momen-momen tertentu yang merasa di sisi lain saya, kalau saya balik ke panti asuhan di hari Sabtu sore, saya bisa berbagi karena saya dikasih uang untuk ke panti, dikasih juga lebih sedikit, bahkan ada dikasih uang becak pada saat itu saya jalan kaki aja. Uang becak itu saya belikan kue di panti, bagi-bagi. Ya, salah satu kebahagiaanmu datang ke panti. Dan terus kau hebat Rio. Yang iya, bilangnya dia bilang, kau tambah cakep ini. Bagi-bagi dulu ya udah. Gitu, ya. Itu kebahagiaan kan? Kebahagiaan. Anak-anak panti yang masih di panti itu, lihat Rio datang nih. Karena saya sudah beli pres plastik, si majikan saya sudah beli pres plastik 2, satu besar, satu kecil. Terus saya bilang, bagaimana kalau kita kasih beli yang baru lagi, yang tua ini kita kasih cicil panti asuhan. Jadi oke, saya bawalah pres plastik kecil ini bawa ke panti. Agar saudara-saudara panti saya juga bisa pulang sekolah, dia menerima orderan plastik. Jadi mentornya anak-anak panti ya? Mentornya, ya begitu ceritanya. Jadi banyak hal-hal ini ya. Ya kebahagiaanmu menjadi kebanggaan anak-anak panti yang masih di panti itu kan? Iya, karena kebanggaan. Kau udah keluar dari panti. Panti, tapi saya memasukkan keterampilan yang menciptakan lapangan kerja dan memberikan hasil kepada mereka. Itu anunya. Jadi panutan ya kan? Iya. Itu kebahagiaanmu kan? Iya. Di sisi lain, kalau ada sekampungnya majikan saya ini mau naik haji, saya lagi ngatur semua. Ngatur dulu tali-talinya apa diikat zaman dulu. Dikasih anyaman kopornya. Dibungkus tali apa semua. Dikasih tanda. Iya, ditanda, kasih tulis apa. Saya semua lagi yang ngatur. Tapi mungkin karena Allah melihat dia ngurusin haji, sehingga saya berkali-kali naik di haji. Gitu. Ya, jadi baru terjawab setelah sudah kita lakukan. Ini manfaatnya. Kenapa saya lakukan ini dengan ikhlas? Inilah imbalannya. Inilah imbalannya perlakuan saya kepada orang-orang. Karena saya tidak mau yakin bahwa setiap persoalan lantas bisa saya atasi. Saya pasti lebih duluan bertindak. Begitu. Jadi banyak hal-hal yang bertanya. Orang bertanya, memang orang tuamu siapa? Kenapa kau pintar? Padahal saya tidak pintar. Saya tidak pintar banget. Saya hanya mau membantu atau melakukan hal itu. Iya. Begitu. Ada niatnya mau membantu aja, sehingga ternyata dengan membantu itu banyak pembelajaran di situ. Begitu. Jadi contoh kipas angin dulu. Ada rusak apa ya. Ya padahal saya bongkar, benahi, kasih kuas apa, bersihkan, terputar lagi.
Ya, kadang-kadang kotor kan. Kadang gitu. kotor nggak tahu ya begitu. Kadang setrika hanya colokan sininya yang rusak karena ya. saya benahi ya, Bisa. Di sisi lain dia sudah mau bawa ke bengkel, jangan dulu bawa ke bengkel. Begitu ceritanya. Ya. Dan ini syarat lah dengan keterampilan, sehingga orang bilang saya otodidak. Saya nggak ngerti apa istilah otodidak pada saat itu. Iya. Kalau mendengar ceritamu ini kan orang luar ya. Itu wah, hidupmu menderita. Ternyata enggak ya, mencari kebahagiaan itu mudah. Iya kan? Dengan data kau datang lagi ke panti dan itu aja kebahagiaan. Jadi sebenarnya mencari kebahagiaan di fase-fase kita sekolah, fase kerja, mudah kok ya. Simple ya. Nah, kalau orang yang lihat luar, aduh ini penderitaan, nggak ada kebahagiaan. Iya. Padahal dia tidak tahu. Bahwa ada momen-momen tertentu ada yang kau merasa bahagia yang juga. Bahagia juga, iya. Contohnya, ya, saya juga terkadang minta ke majikan, bos, kasih kaset ini, kaset mengaji. Saya mau bawa ke panti. Oh iya, ambil aja. Nah, tadinya satu saya minta, dia kasih kasidah, lagu Arab. Ini bawa ke panti. Saya bawalah. Terhibur lagi lah dia di sana. Jadi kebanggaan lagi. Lagi. Kau bahagia itu. Wah, memang kau Rio ini. Iya, kau. Saya lalu memberikan kegembiraan. Gitu. Ngomong tinggi lagi ya. Bahagia lagi lah. Pada saat itu sederhana. Ada percaya diri lagi bahwa ya saya bisa memberikan kebahagiaan kepada saudara saya di panti asuhan. Begitu. Ya. Sedikit udah nyentrik juga kan, karena ya saya ada yang kasih di toko baju, ada yang belikan, macam-macam lah. Ya. Berarti udah muncul sok-sokmu itu di anak panti. Agak dikit muncul. Karena saya langsung ditegur sama ibu panti. Oh ya, pernah. Kamu jangan kau tinggal di sana kalau kau mau sombong diri. Itu tekanan jangan kau sombong. Jadi sampai tua saya itu tidak bisa saya sombong. Apapun kau miliki jangan sombong. Bagaimanapun kau akrabnya dengan siapapun, dirut, direktur, apa-apa, jenderal, aja nggak usah. Kau nggak usah sombong. Itu ada yang kenal pangkat-pangkat polisi aja, ya menengah lah. Udah bully anaknya orang itu yang di sekolah itu. Sok-sok yo. Aku ini kan polisi ini. Janganlah. Itu kan ada orang-orang kayak gitu kan. Kenal sedikit pejabat aja udah sok-sok. Jangan. Itu mau belajar Ya kalau pernah dinasihatin sama Ibu Panti gitu? Tidak, bukan. Memang selalu nasihat dari kecil kita selalu pintar bahasa Bugisnya matabe, ya bahasa permisi saya mau lewat, ya jangan lewat di depannya orang, kalau ada orang lewat di belakang. Begitu. Jangan masuk tiba-tiba kalau ada orang di situ lagi ngomong. Gitu. Ya, mencelam orang lain. Pernah saya menahan buang air besar kelamaan. Faktor ada tamu. Wah, mau masuk di situ pasti saya lewati orang. Jadi kau tahan itu? Tahan. Wah, hanya berdoa ya semoga kesan tamu itu cepat pulang. Begitu pulang tamu, baru saya masuk cepat ke WC. Begitu dilarangnya kita untuk menerobos. Iya. Bukan karena saya takut, karena adat ya. Perilaku. Ya, perilaku. Iya. Ya, tata krama, iya. Rule of the rule. Iya. Santun. Ya. Bahasa Bugisnya makiada. Ya, maksudnya tata krama lah. Begitu anunya. Jadi
hidup ini memang terasa nikmat kalau ada sesuatu yang orang tidak bisa lakukan, kita lakukan dan berhasil. Ya, bukan karena mau disanjung, enggak. Oh, bisa saya lakukan itu, bos. Dan itu selalu saya berbuat berani, ya, bahwa tidak ada pembenaran tanpa ada kesalahan. Iya dong, benar. Ya, Iya, setuju. Kalau nggak ada kata, kamu benar, tapi kalau nggak ada ya salah, patokannya ya, patokannya. standarnya. Ya. Jadi jangan takut berbuat salah kalau kau berani berbuat benar. Ya. Nah, jadi, kenapa kau bongkar lagi tuh radio? Nanti rusak ini Rio. Kau rusak lagi nanti. Ya, kapan saya tahu memperbaiki kalau saya tidak rusak dulu? Jadi bongkar dulu. Bongkar dulu, baru saya tahu. Tahu. Karena kalau nggak dibongkar nggak tahu kerusakannya. Ya, gitu. Jadi, ya, alhamdulillah naik kelas 2. Ya, di kelas 2 lagi lain lagi persoalan. Ya, di kelas 3 saya sudah dibelikan sepeda. Sama bos. Ya udahlah, naik sepeda lah kau. Sepeda balap pada saat itu saya dikasih. Waduh, tinggi kan sepeda balap? Itu ya, yang tercanggih. Iya. Enggak kan modelnya kalau sepeda balap itu kini agak susah tuh naiknya. Iya, kan? Tapi setirnya dibawa sini kan. Setirnya gini. Oh ya, saya belikan. Karena kenapa saya itu sepeda itu saya dibelikan? Ada penjual sepeda belum yang bilang ini aja kau Rio ambil. Kenapa? Supaya kau cepat tiba ke sekolahmu. Ngebut. Enggak, maksudnya kan balap kan, sepeda balap. Iya, sepeda balap. Kedua juga pada saat itu lagi tren. Nah, walaupun saya enggak balap, hanya modelnya aja sepeda balap. Ya. Itu kan ada speednya kan kalau sepeda balap. Ya ada gearnya 5 gearnya. Gitu. Dan ringan ya. Nah, gitu. Jadi pada saat itu kan nggak boleh naik motor kalau nggak 17 tahun. Iya kan SIM ya. SIM apa semua nggak bisa. Iya. Jadi tidak ada kotoran dalam rumah, tidak ada kotoran di mobil, tidak ada kotoran di toko, selama ada Rio. Begitu. Jadi selama saya tidak mau melihat bos saya, majikan saya, pakai sepatu berdebu. Saya merasa berdosa. Kalau semir berarti? Saya semer pagi-pagi apa semua. Pagi saya sudah salat subuh semer apa semua. Bersihkan. Dedikasi tinggi banget ya. Iya. Sebagai anak buah ya. Iya. Luar biasa. Bahkan pernah saya dimarahi sama majikan karena dia duduk-duduk. Duduk kelelahan, saya pergi buka sepatunya, buka kos kakinya. Kau jangan, kamu ini. Saya tidak suruh kau buka sepatu saya, tapi karena saya merasa bahwa kasih sayangnya yang membuat terpanggil hati saya untuk membukakan sepatu, buka sepatunya. Dia marah, semakin saya pijit betisnya. Begitu saya pijit betisnya, dia bilang tambah aja. Ternyata ya dia capek. Itulah. Sebelum disuruh kau sudah saya kau mengerti bahasa tubuhnya toh. Kau memahami. Ya udah. Ya. Terpaksa keluar uang 100 rupiahnya. Bukan 100.000, 100 rupiah. Ini Rio. Ini Rio Kowano. Gitu. Ya. Bahkan dia bilang, tunggu dulu, aku buka baju dulu, sekalian semua satu badan.
Ya. Ya. Gitu. Padahal saya hanya mau buka sepatunya dengan kos kakinya, ya. Ternyata dapat job. Iya. Gitu cara anunya. Inilah. Di sisi lain lagi. Lain. Saya terkadang disuruh bawa beras. Bawa beras? Iya. Kemana? Ke panti? Bukan ke panti, ke saudara-saudaranya. Oh, dia punya ini ya, apa namanya? Banyak sawahnya. Oh, iya. Banyak. Jadi hampir dikatakan aneka pekerjaan itu di situ saya kerjakan. Jadi kenal saudara-saudaranya? Oh, rebutan, semua mau. Iya, sampai ada yang bawa saya ke Jakarta, di mana Jakarta itu saya tidak pernah tahu. Udah kau ikut aja ke Jakarta, saya mau bawa lari nih anak. Baik, saya sekolah ini bilang enggak, kalau kau libur sini kita ke Jakarta. Aduh. Iya. Tapi pernah akhirnya? Iya ke Jakarta itu 3 hari. pertama kalinya kau ke Jakarta itu di SMP itu? Iya, naik Tekukur. Bukan Tekukur, sorry. Naik Merpati. Iya. Wah, SMP udah naik pesawat terbang? Ya kan sama adiknya majikan. Wih, luar biasa. Aku aja nggak pernah kerja aja waktu itu naik pesawat. Saya bilang, saya belum pernah naik kereta, Puang. Wah, saya dibawa naik kereta yang nggak tahu, saya lupa. Dibawa aja naik kereta udah. Ya. Jadi gitu. Ya. Bilang, Puang, yang mana? Di Monas, Puang. Langsung besok saya bawa kau ke Monas. Nah, dibawa saya ke Monas foto-foto. Ya, gitu. Pas kita naik bus pulang, saya tidak tahu dari mana, ada orang tua pakai tongkat. Ya, pakai kayak belangkong lah, kayak ya, pakai tongkat. Kiri, Sudirman, kiri. Saya bilang, wah, masih hidup Jenderal Sudirman. Saya bilang, wah, dalam hati saya, wah. Iya, karena orangnya pakai iya, dia pakai tongkat, balik Sudirman bilang kiri. Padahal jalan Jenderal Sudirman. Yang lucu, ya, saya, wah, masih hidup ini. Karena naik bus dulu, namanya itu, bus kota. Kan? Iya, bisnya warna apa? Oranye atau hijau? Pokoknya dari Blok M ke Senen. Wah, Blok M Senen. Terus pas dia ada lagi perempuan, singgah lagi. Sarina, kiri, Sarina. Wih, cantik banget ini Sarina. Dulu kan ada namanya itu artis Sarina. Kau ini dibilang artis Sarina ini. Ternyata ada. Ada ya tulisan itu. Marinia Sarina. Ada. Ternyata Sarina ini, Mall Sarina. Sarina kiri, kau bayangannya? Bayangannya, wah, cantik memang ini. Sarina. Gitu. Gitulah. Ya. Itu pengetahuan yang nggak real. Ya. Lebih lucu lagi. Ngapa lagi? Ada sepupunya majikan saya, ikut juga dengan saya, satu rombongan, dibawa juga ke Jakarta. Kita duduk-duduk. Dia salah pengertian. Duduk. Ada cewek, kan dia agak senior dari saya. Namanya Nasir. Dia dari Bone. Kan sepupunya. Bawa. Ini cewek bilang, kan dia lihat, tunggu, cantik banget ini cewek. Tapi dia kan senior saya. Ya beda 3-5 tahun lah. Bilang, kenapa lihat saya? Naksir gue ya? Bilang, kok tahu? Iya. Liatin saya naksir gue ya? Bukan, saya bukan naksir goa.
Saya Nasir Bone. Kan ada goa di Kabupaten Goa di. Ya, bukan. Saya bukan Nasir Goa. Saya Nasir Bone. Saya bilang, dasar kau ini Nasir. Ini. Jadi inilah pengalaman yang ya membahagiakan menghibur juga. Ya. Iya. Ternyata ini adiknya majikan saya urus di sekolah perpindahan saya untuk ke Jakarta. Kepala sekolah saya tidak mau kasih. Tidak mau kasih surat pindah, namanya surat pindah. Ya, tidak mau. Padahal udah diuruskan. Ya, diuruskan, akhirnya kembali. Udah ngomel-ngomel juga. Masih telepon putar-putar itu. Ini istilah Tarsan masuk kota. Tarsan masuk kota. Bahasanya udah terpelesetkan. Ya, terpelesetkan. Iya. Sampai Sudirman dianggap masih ada. Masih ada. Saya bilang, wah ini yang dibilang Jenderal Sudirman ini. Bapak-bapak ini. Ya, bapak-bapak ini pakai tongkat. Nah, begitu. Jangan-jangan waktu itu Soekarno masih ada. Soekarno masih ada. Nah, sampai segitunya. Jadi saya mulai dari kecil terlalu banyak orang iba dengan saya, kasih sayang, karena saya pandai bawa diri. Itu dia. Itu kuncinya aja bawa diri. Iya. Iya. Di samping itu tahu bahwa anak yatim, ya kan? Kedua saya harus jeli apa kekurangan orang itu. Oh, dia kurang waktu untuk mengurus ini, maka saya melibatkan waktu untuk mengurus itu. Begitu. Iya. Jadi tempahan mental, tempahan kecerdikan membaca situasi. Kebutuhan orang ini apa sih? Iya. Jadi kebutuhan bos apa? Kepedulian lah. Kepedulian. Kalau kepedulian. Iya, empati itu penting karena dengan empati itu bisa melaksanakan atau ada potensi pekerjaan di situ kan? Yang tadi kan? Iya, kan hampir dikatakan bahwa semua orang berkeinginan saya dampingi. Iya. Bagaimana saya mendampingi orang itu? Ya. Karena dia percaya bahwa ketika ini dia. Aku teringat surat apa itu loh, Al-Kahfi ya. Jadi kau ini kan seolah-olah keluar dari lingkunganmu, keramaian orang seumurmu yang di luar sana. Ya. Kau menyendiri dengan lingkunganmu sendiri. Lingkungan sendiri. Sama seperti orang pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gua, mendapatkan inspirasi dari situ. Iya. Ya kan, keilmuan. Jadi Rasul juga itu menyendiri dulu. Dia menyendiri di gua, Hira. Baru dapat inspirasi. Iya kan? Turun dari langit Allah, wahyu. Iya. Musa juga sama. Semua rasul dan nabi mendapat keilmuannya dari penyendiri dulu, dari kerumunan. Ya. Nah, kerumunanmu yang seumurmu, kau keluar dari kerumunanmu, menyendiri di lingkungan yang pekerja, ada lantai 1, lantai 3 kan? Iya. Sehingga itulah ilmu. Mendapatkan inspirasi. Iya. Betul. Iya kan? Betul ya. Tapi semua itu kan pada saat itu kita tidak tahu. Jadi nanti di dalam setelah suatu fase perjalanan, setelah sampai ke fase berikutnya, ketika kita nengok baru paham, mengetahui. Begitu. Oke. Jadi cerita ini masih panjang sebenarnya ya. Cuman perlu disimpulkan nih, karena waktu juga sudah cukup panjang nih, ngomongin SMP doang. Kira-kira apa kesimpulan dari perjalananmu di SMP ini?
penambahan ilmu, tri ilmu. Tiga ilmu. Oh, tri dharma. Ya, apa? Antara tri apa istilahnya, yang jelas bahwa itu dalam 10 sampai 12 jam. Tiga ini kontras. Di sisi lain ada kehidupan keras, kehidupan bisnis, dan kehidupan ningrat. Yang harus berubah. Ya beda kalau kita, bahwa saya merantau di negara Arab ya, tahunan ya beradaptasi dengan orang Arab, merantau di. Kalau boleh aku simpulkan ya dari pembicaraan tadi, perjalananmu di SMP itu, kau itu belajar sebenarnya ilmu basic di perusahaan. Yang pertama adalah belajar dagang, ya bisnis marketingnya ada, menyusun sepatu atau menyusun ini yang dirapikan supaya enak dilihat orang, sehingga penjualannya banyak, rugi laba dari situ. Kemudian belajar juga tentang potensi-potensi yang merusak, misalkan preman-preman tadi yang di luar tadi. Lantai 3-nya belajar pelayanan. Itu adalah sesuatu yang pembelajaran tanpa disadari. Di usiamu yang masih dini itu sudah belajar hal-hal itu. Nah, ya fase inilah sebenarnya ketika lebih awal di usia dini kita itu udah menciptakan empati terhadap sesama, empati terhadap orang tua, empati orang lebih tua, dituakan dan sebagainya. Itu ada potensi sebenarnya pekerjaan. Kadang-kadang orang nyari pekerjaan bingung, apa yang aku lakukan? Kok bingung cari kerjaan? Cari kerjaan. Nah, bertebaran kerjaan. Padahal bertebaran pekerjaan. Karena ada setiap orang yang mempunyai, sesudah punya pekerjaan, maka ada waktu-waktu yang nggak bisa dilakukan kan? Ya kan? Karena waktunya dia bekerja. Betul. Misalkan waktu untuk memperbaiki apa, kan kalau itu peluang. Nah, berarti sebenarnya kau belajar di usia SMP itu, satu tadi belajar bisnis, yang tadi ada pelayanan, ada fraud, ada rugi laba dan sebagainya, tahu gitu potensi-potensinya. Yang kedua mengenai tentang tata krama, ya kan, belajar di situ, kan, paham, pandai menempatkan diri, itu adalah leadership menurut aku. Mengontrol diri sendiri, paham tentang dirinya, sehingga kontrol emosi juga, kecerdasan emosi juga ada di situ belajar. Nah, ini adalah melengkapi sebenarnya susunan basic, pondasi awalmu untuk sampai saat ini yang aku melihat kau sukses karena hal-hal ini. Mungkin ini closing statement dari fase atau tahapan dari fase penderitaan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang pundit yang melihat ini. Dan jangan lupa, ini masih fase penderitaan. Masih ada tahapan-tahapan lain yang sebenarnya kita akan bahas selanjutnya. Tunggu tanggal waktunya. Demikian, salam Sobat Pundit. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berbagi cerita bermakna di Pundit Pensiun.